Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Siapa yang belum hadir? Saya. Ya, jumlah 30. Oke, anak-anak, kita masuk pada materi bab 5, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan. Ini judul materi kita pada pagi hari ini. Nah, bagian-bagian materi kita yang akan kita bahas, subpokok materi yaitu kerjasama karena di sini dikatakan kerjasama dalam bidang kehidupan. Nah, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini adalah Pancasila yang bukan yang dibuat oleh negara asing, melainkan dibuat untuk negara kita, itu negara Indonesia. Nah, Pancasila ideologi ini yaitu nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Di mana nilai-nilai luhur itu, anak-anak, harus kita taati dan harus kita patuhi. Apa saja yang ada di dalam nilai-nilai luhur Pancasila? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah termasuk. Nah, contoh nilai-nilai luhur itu yang harus kita wujudkan atau yang harus kita taati. Misalkan, contohnya selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan kepada kita. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur, berterima kasih karena kita ada saat ini itu berkat Tuhan. Kita juga bisa merdeka itu karena hak Tuhan. Nah, jadi kita wajib bersyukur dan berdoa dan memuji nama Tuhan. Betul? Contoh lainnya lagi, berbuat baik. Bagaimana berbuat baik? Menolong. Iya, menolong itu termasuk contoh untuk kerjasama berbuat baik. Misalkan teman-teman ada yang masih meminta pertolongan kalian, kesusahan, misalkan tidak ada penanya, apa yang harus kalian lakukan? Misalkan dia lagi ujian, terus penanya atau tinta penanya udah habis, tentu teman-teman yang udah bawa pena 2 dan membagikan ke teman yang tidak ada pena, itu sudah masuk perbuatan yang baik. Kemudian contoh yang lain yaitu mempertahankan kekeluargaan bersama. Bagaimana cara mempertahankan keluarga kebersamaan? Ayo, bagaimana? Misalkan di dalam kelas ini, bagaimana cara kalian mempertahankan
kekeluargaan, kebersamaan. Bagaimana? Nah, dengan cara misalkan ketika ada, kenapa ketawa? Silakan fokus ya. Kita cuma satu les. Nah, misalkan mempertahankan kekeluargaan ini, ketika ada yang bertamu di rumah, apa yang kalian lakukan? Kalian bilang, tunggu di luar sana. Gak mungkin kan? Pasti kalian sambut, silakan duduk, silakan masuk. Nah, terus kalian ambil air atau kalian buat kopi, lalu kalian sajikan di meja. Itu sudah masuk mempertahankan kekeluargaan, menyambut keluarga dengan baik. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi. Bagaimana kerjasama dalam bidang ekonomi? Misalkan contoh kerjasama dalam bidang ekonomi anak-anak, ketika pedagang menjual barang, misalkan sayur, pasti ada pembeli. Pembeli tersebut juga harus menyediakan uang, jadi dagangan itu dapat dibeli. Ketika tidak ada pembeli, maka dagangan tersebut tidak laku. Begitu juga dengan pembeli. Misalkan pembeli ketika tidak ada pedagang, maka dia tidak bisa membeli sayur. Jadi sama-sama membutuhkan kerjasama. Kemudian kerjasama dalam bidang politik. Bagaimana yang dimaksud dengan kerjasama dalam bidang politik? Misalkan dalam bidang politik ini kita bisa lihat pada Pancasila keempat. Apa bunyi keempat? Apa? Dan perwakilan. Nah, itu maksudnya berarti permusyawaratan, semuanya diberikan kemakmuran kepada masyarakat. Misalnya kerjasama seperti latihan militer. Mengapa harus ada latihan militer? Itu sudah termasuk contoh ketika ada ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sudah ada orang yang latihan militer di mana mereka bisa langsung turun tangan untuk mempertahankan negara kita. Kemudian pertahanan dan keamanan. Bagaimana pertahanan dan keamanan? Contohnya itu kita ketika anak kami nanti sudah dewasa atau ada yang bercita-cita jadi TNI, polisi, poluan, apalagi angkatan udara, masih banyak lagi yang bercita-cita menjadi apa? Menjadi dia katanya penjaga negara. Nah, itu sudah termasuk pertahanan dan keamanan. Ketika ada kerjasama di dalam masyarakat Indonesia atau di dalam misalkan TNI atau polisi, adanya kerjasama. Ketika ada ancaman-ancaman dari luar, baik itu terorisme, baik itu bom, dan macam-macam lagi yang mengancam jiwa masyarakat Indonesia, maka dengan adanya kerjasama dari anggota-anggota perwakilan atau anggota seperti TNI dan polisi, itu sudah dapat mempertahankan negara Indonesia. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Bagaimana itu kerjasama antar umat beragama? Apa? Kita adalah Indonesia yang memiliki beragam macam, beragam suku, ras, budaya, golongan, dan agama. Contohnya agama. Agama di Indonesia memiliki 6. Ada 6 agama di Indonesia. Apa? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Itulah 6 agama di Indonesia. Yang 6 agama itu pasti memiliki perbedaan masing-masing. Misalkan agama Islam. Agama Islam mereka beribadah di masjid. Agama Kristen beribadah di gereja. Nah, perbedaan-perbedaan itu juga masih ada. Misalkan
pada materi mewujudkan kerjasama dalam bidang lingkungan. Nah, bagaimana menurut anak-anak kami cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan? Ayo, kemarin sudah dijelaskan Bapak Eli kan? Bagaimana menurut anak-anak kami? Contohnya saja, kan ada di situ di sekolah, di lingkungan masyarakat. Apa gotong royong? Iya, gotong royong. Contohnya mewujudkan kerjasama ini di lingkungan sekolah. Apa yang harus kalian lakukan kerjasama di lingkungan sekolah? Misalkan di dalam kelas kita masuk jam 7.30, ya kan? Nah, petugas pada saat itu juga harus datang pagi sebelum jam 7.30. Jadi petugas misalkan ada 5 orang, maka yang 5 orang itu harus serentak datang supaya sama-sama membersihkan ruangan. Itu sudah termasuk kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Terus bagaimana yang dikatakan kerjasama dalam lingkungan masyarakat? Ayo, berikan pendapat bagaimana itu yang dikatakan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Ayo. Contohnya, ketika di dalam masyarakat itu ada sebuah kelompok tani. Nah, anak-anak kami juga harus ikut bergaul dalam mewujudkan pertanian tersebut. Misalkan pertanian itu dibuat atau ditanam padi atau jagung. Nah, apa yang kalian lakukan anak-anak? Tentunya anak-anak kami bekerja sama untuk membersihkan rumah. Apa itu? Mengawaskan rumput-rumput, sampah-sampah. Terus bekerja sama lagi mencampur tanah itu agar tanaman itu bisa ditanam dan bisa tumbuh dan berbuah. Itu sudah termasuk kerjasama. Terus kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kalian kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara? Ayo, apa yang kalian lakukan? Ayo anak, sudah dijelaskan Bapak Eli kan? Dah, dan nyampe kalian bab 6 sekarang. Belum? Kan ini bab 5 kan? Nah, bagaimana cara kalian mewujudkannya? Nah, di sini dikatakan mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Nah, mungkin per tahun atau sekali 1 tahun kita diminta membayar pajak. Ada pajak yang 10.000, ada yang 20, tergantung pajaknya. Jadi orang tua kita pasti otomatis membayar pajak tersebut. Tujuan pembayaran pajak ini adalah untuk pembangunan nasional yang lebih baik. Kemudian menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Bagaimana menyelenggarakan hari besar itu? Apa? Bagaimana? Seperti 17 Agustus. Iya kan, kalau 17 Agustus kita mengikuti upacara bendera. Nah, itu. Atau hari-hari besar, misalkan hari Natal 25 Desember. Nah, kalau 25 Desember pasti anak-anak kami ke gereja untuk beribadah, untuk merayakan
kami harus bekerja sama dengan ibu-ibu atau dengan bapak-bapak. Ya kan, bagaimana kerjasamanya? Kalian sapu, kalian bersihkan lantai, kalian awaskan rumput. Jadi itu sudah termasuk aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Nah, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan. Jadi jika ada yang kurang memahami atau kurang mengerti dari anak-anak kami semua, Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Ada? Bersama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, baik, sungguh pertanyaan yang sangat bagus dari anak-anak kami, yang dimana katanya bagaimana itu kerjasama pertahanan dan keamanan. Nah, dapat kita lihat di sini dikatakan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bagaimana contoh dalam upaya pembelaan negara itu, anak-anak? Misalkan ketika ada terorisme, ketika ada ancaman-ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri, maka kita harus siap-siap mental menghadapi hal-hal demikian, hal-hal ancaman demikian. Misalkan dalam menghadapi itu kita harus turun tangan. Misalkan seperti orang TNI, Polwan atau Badan Pembela Negara kita harus turun tangan dalam membela negara kita. Misalkan ada ancaman atau ada demo, misalkan demo itu apa yang harus kalian lakukan? Otomatis ada juga anak-anak kami yang ikut demo asalkan sesuai dengan tujuannya. Misalkan kalian demo itu tujuannya apa? Baik. Tujuan baik. Oke. Kalau tujuan baik berarti harus ada perintah dari polisi, harus ada perintah bahwa kalian itu melakukan demo itu ada tujuannya. Tujuannya misalkan kalian ingin mata pelajaran misalkan dinaikkan, ya kan, misalkan dinaikkan ke pelajaran, maka kalian mendemo misalkan kepala atau pemerintah, kepala dinas pendidikan. Nah, dengan adanya demo tersebut, maka kalian juga harus ada surat izin. Mengapa harus ada surat izin? Supaya tidak sewenang-wenangnya kalian diusir, karena sekarang ada undang-undangnya. Kalau misalkan kalian demo, aksi demo itu harus ada perintah dari kepolisian. Itu sudah termasuk pembelaan. Misal ketika tidak ada surat perintah, maka orang TNI atau orang polisi itu dapat menegur kalian, dapat melerai kalian untuk tidak demo ketika tidak ada surat izin. Nah, itu anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah. Apalagi? Tidak? Tidak. Ibu bertanya ya. Bagaimana itu yang dimaksud kerjasama dalam bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi. Ayo, kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, kamu, bagaimana itu kerjasama dalam bidang ekonomi?
Berikan pendapatmu, anak. Siapa namamu? Marcel, berikan pendapatmu tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam ekonomi tadi. Iya. Membantu perekonomian. Bagaimana cara membantu perekonomian itu sehingga terjadinya kerjasama? Siapa yang bisa membantu dia? Kamu bisa? Bisa. Ayo berdiri. Ayo. Apa? Bisa? Siapa yang bisa? Kamu bisa? Bisa lah, bisa. Jadi aku sudah jelaskan bagaimana itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang saya. Kalau enggak ini. Ya, kita dengarkan bagaimana pendapatnya tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Halo, dengarkan. Bagaimana itu pedagang dan pembeli? Ayo. Contoh lain. Ayo. Contoh lain. Ada pedagang, ada pembeli. Terus ayo. Contoh lainnya kerjasama. Misalkan kerjasama di lingkungan sekolah, kerjasama di lingkungan masyarakat. Bagaimana itu di lingkungan sekolah kerjasama? Nah, gotong royong. Bagaimana cara mereka bergotong royong itu? Apalagi ada yang tahu? Ayo. Kamu tahu kerjasama dalam bidang kehidupan? Ayo. Banyak sekali kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat. Ayo, bisa di keluarga, di dalam keluarga ada kerjasama. Nah, bagaimana cara anak-anak kami dalam mewujudkan kerjasama? Saling membantu. Apa? Nah, apa yang kalian bantu itu? Ayo berdiri. Dengarkan bagaimana katanya kerjasama dalam berbagai kehidupan mewujudkan kerjasama. Ayo yang to. Membagi. 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 Saling membagi. Ano? Saling membagi. Apa yang kamu bagi? Let's go.
contohnya. Sebentar. RT, PKH. Katanya BLT PKH itu sudah termasuk contoh kerjasama dalam berbagai bidang. Nah, contohnya Nana, misalkan di dalam desa, misalkan kepala desa ada dana bantuan sosial. Nah, kepala desa tersebut harus misalkan ada BLT, harus dengarkan ya. Misalkan kepala desa itu ada bantuan dari pemerintahan, ketika dia membagi-bagi dana bansos tersebut tidak boleh pilih-pilih. Misalkan masyarakat si A mendapatkan BLT. Nah, ketika ada lagi bantuan pemerintahan lain, dia tidak misalkan apa PKH. Misalkan si masyarakat A tadi yang mendapatkan BLT tidak boleh lagi mendapat PKH. Namun dikasih ke masyarakat yang belum mendapatkan BLT, dia diberikan PKH bantuan dana sosial. Nah, itu sudah termasuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di desa atau di masyarakat. Nah, ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Tidak. Ibu nasi. Sudah mengerti? Sudah. Sudah Ibu. Bisa kita tutup? Bisa. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari